Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Paradok ya. Mungkin kita karena kesibukan masing-masing dari teman-teman yang lain. Dan kemarin juga Raka baru melangsungkan pernikahan. Dopi sibuk dengan kegiatan divingnya. Gilang sibuk dengan nge-vape ya. Lebih kuat dingin ya. Iya. Jadi aroma watermelonnya ada. Ya, iya. Aroma watermelonnya ada tapi Kayaknya, dan kebetulan saya juga kebanyakan sibuk di pekerjaan juga. Tetapi untuk kali ini di di segmen Wanita kita mau bikin lagi konten yang baru atau konten yang baru lah dengan konsep yang baru juga. Ada bukan senior ya, kakak saya lah. Kakak ketemu gede ya. Nah, udah ada nih. Kak Gen, coba di halo Kak Gen. Halo, Assalamualaikum. Nah, bentar Kak Gen, ini di gede dulu. Nah, oke, ini calon dokter ya, Ibu Dokter Geni Gustiani, Amin. SIKOM, MIKOM Kak, atau gimana? Gelarnya? SIKOM, MSI, MIKOM. Wis, sudah banyak gelarnya. Mudah-mudahan saya juga bisa menyusul ya untuk menjadi dokter. Amin. Gimana kabarnya Kak? Amin, insyaallah. Alhamdulillah sehat. Sekarang di ranah Minang atau di Pulau Jawa kan nih Kak Gen? Pulau Jawa. Masih jadi orang Jawa. Masih jadi orang Jawa ya. Jadi Kak Gen ini salah satu dosen ya Kak ya? Di salah satu universitas negeri di Riau ya. Unri ya Kak? Nah, jadi kali ini Unri. Ya, kali ini kita mau bahas sedikit tentang apa Kak temanya? Patriarki kah atau apa nih bahasanya? Sebenarnya menarik karena kan kebanyakan kalau bicara gender pasti orang larinya ke feminis, Ya. perempuan. Nah, kali ini kita mau diskusi dari sudut pandang laki-laki, sudut pandang yang berbeda. Oke. Gitu. Karena kan orang mikir laki-laki itu apa yang mau dibahas? Laki-laki itu kan udah enak, laki-laki ya. Oke, Padahal oke, sebenarnya nggak oke. seperti. Oke. Kita Mungkin mau coba rubah sudut pandangnya. Oke. Berarti nanti ada sedikit prolog ya mungkin dari Kak Gen untuk awalan dulu. Nanti setelah itu mungkin kita ada sedikit diskusi lah ya. Walaupun Oke. tidak terlalu panjang juga, nggak sampai sejam juga ya. Mudah-mudahan kita cukupkan saja, kondisional saja waktunya. Kalau sejam mungkin terlalu panjang dan mungkin ada yang bosan juga dengernya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat gitu kan. Yang penting aja. Ya, oke. Boleh Kak Gen untuk dicoba untuk prolognya. Bentar, ini di Oke. Ini dirangkum aja ya. ya. Jadi tadi berawal itu tadi sebenarnya ketertarikannya karena berbicara gender pasti kita berbicara antara dua jenis kelamin ya. Padahal jenis kelamin dan gender itu berbeda. Nah, gender itu kan nilai-nilai yang dilekatkan kepada jenis kelamin. Penelitian banyak fokusnya pada perempuan. Oke. Pokoknya seolah-olah di dalam dunia yang terbagi atas dua hierarki ini, ya, jadi sebenarnya menjadi laki-laki itu juga susah. Kenapa? Karena mereka tuh dituntut di dalam ideologi patriarki. Nah, kita kenalan dulu dengan yang namanya ideologi patriarki adalah nilai-nilai yang harus wajib dipenuhi oleh laki-laki Oke. untuk menjadi laki-laki sejati. Pertanyaannya tuh sekarang menjadi laki-laki sejati itu seperti apa? Kriterianya seperti apa? Ya, karena kakak lagi neliti tentang film, kita bicara tentang bagaimana representasi laki-laki sejati di film aja contohnya. Oke. Fajar mungkin tahu kan karakter Rambo, Ya. Arnold Schwarzenegger, Ya. karakter Sylvester Stallone. Laki sejati zaman dulu itu tuh seperti itu. Punya tubuh berotot, kuat secara fisik, Ya. dianggap jantan itu seperti itu. Tapi kemudian berubah, ya. Kalau aktor-aktor Indonesia tuh dari prima gitu kan. Ya. Tapi kemudian berubah, masuk informasi Rangga, Ya. dianggap itu laki-laki sejati. Rangga kan nggak berotot.
Tapi apa? Rangga tuh cool. Oke. Nah, sekarang berubah lagi. Udah masuk new masculinity. Masuknya Korean Wave. Yang maskulin sejati itu apa? Yang laki-laki seperti di drama Korea. Apa yang membedakan laki-laki sejati dulu dan sekarang? Dan semakin ribet untuk menjadi laki-laki sejati zaman sekarang. Kalau dulu itu yang namanya perasaan, menurut Bell Hooks, salah satu seorang ilmuwan perempuan yang memperhati maskulinitas, mengatakan kalau dulu itu laki-laki sejati itu nggak boleh punya perasaan. Fajar kalau kecil nangis pasti dibilang, jangan nangis, kayak anak perempuan. Ya. Jadi stereotip gender itu sudah terbentuk dari kita kecil. Perempuan nggak boleh, laki-laki nggak boleh main boneka, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh menunjukkan perasaannya. Oh sekarang nggak. Selain dia harus mapan, dia harus tampan, ya. Seperti di drama Korea, dia juga harus emosional. Nah, jadi intinya sebenarnya mau mengatakan bahwa bicara tentang laki-laki itu bukan sesuatu yang superior. Karena konteks yang dibangun itu bukan konteks jenis kelamin, tapi konteks gender yang membingkai dalam budaya, Fajar. Ya. Laki-laki itu dituntut untuk membuktikan kejantanannya secara mati-matian. Contoh, mau nikah udah kerja belum? Ya. Mau ngasih makan anak orang apa? Ya. Kenapa? Karena menurut tim Edward, satu komponen adalah ekonomi. Pendidikan juga. Pekerjaan, pendidikan, dan yang paling krusial adalah seksualitas. Ya. Rowan Connell, salah satu ahli juga yang pemerhati maskulinitas, bilang maskulinitas itu sifatnya liquid, berubah-ubah. Seperti yang tadi Kak bilang, Sylvester Stallone, Rangga, atau sekarang orang Korea. Tapi ada satu yang nggak berubah, seksualitas. Maskulin sejati adalah yang heteroseksual. Ya. Jadi garis besarnya, kalau kita bicara maskulinitas adalah dia yang bisa menaklukkan perempuan. Karena itulah mengapa laki-laki dan perempuan di dalam konteks gender pasti akan selalu berseberangan. Laki-laki dianggap sebagai penindas perempuan, dan perempuan dianggap sebagai kelompok yang ingin mengambil hegemoni dan mendominasi laki-laki. Jadi nggak ketemu. Kayak gitulah intinya, Fajar. Menarik ya Kak. Kayak perkembangan zaman ya. Kalau dulu itu ada Rambo, terus ke Rangga, terus kalau di Indonesia mah lebih ke Dilan ya. Kemana banyaknya cowok-cowok di Indonesia itu lebih kiblatnya ke Dilan, pakai jaket jeans, pakai motor custom dengan hal-hal seperti itu, terus melontarkan kata-kata yang romantis untuk bisa memikat wanita gitu. Nah, cuman kalau berbicara tentang laki-laki seutuhnya, mungkin kalau dari sisi pandangan Kak Geni lah, kayaknya laki-laki itu menjadi mempunyai tanggung jawab dan beban yang berat, baik itu ke keluarganya maupun nanti ketika dia setelah menikah atau melaksanakan perkawinan, dia juga akan bertanggung jawab kepada keluarga kecilnya gitu. Nah, cuman konteksnya sekarang banyaknya laki-laki itu yang diberatkan dalam pilihan antara keluarganya atau istilahnya gini lah, milih ibunya atau istrinya kan. Ini masih banyak perbincangan Kak di sosial media atau dimanapun. Ini seolah-olah kalau seorang laki-laki memilih ibunya itu melontarkan atau melantarkan lah istrinya. Nah, sedangkan kalau kita memilih istri, tentu seorang ibu juga tidak bisa dibiarkan gitu. Itu gimana menurut Kak Geni lah dari sisi pandang wanita lah? Gini, kalau kita bicara tentang ini, kita tidak akan terlepas karena Indonesia ini adalah negara yang menganut negara dengan muslim terbesar, dan kita menganut ajaran-ajaran Islam secara global, ya kan Jar? Perlu dipahami dalam konteks ada dalam dua konteks yang berbeda, konteks agama dan konteks sosial. Kalau dalam konteks agama kita harus paham bahwa laki-laki itu bertanggung jawab kepada ibunya
dan saudara perempuannya, anak perempuannya, dan istrinya. Ya. Ya, jadi tanggung jawab laki-laki itu besar sekali. Nah, maka dia harus bisa membagi, harus bisa mengatur porsi-porsinya. Nah, di sini ya peran si suami juga. Dia sebagai suami dia tahu perannya, sebagai anak dia tahu perannya gitu, sebagai ayah atau saudara laki-laki. Namun di dalam konteks sosial ini dibenturkan dengan apa? Dengan konsep-konsep yang sifatnya lebih kepada ekonomi. Hal-hal yang jatuhnya lebih kepada ekonomi, ya. Bagaimana penguasaan seorang ibu, bagaimana peran seorang ibu di dalam mengontrol anaknya yang sudah dewasa dalam konteks keuangan misalnya. Karena kan kita beberapa stereotip stigma di dalam masyarakat itu ya anak laki-laki itu berbakti kepada ibunya. Nah, itu kan membaur ke dalam konteks sosial masyarakat kita. Jadi sewajarnya bahwa semua penghasilan si anak laki-laki tadi itu ya diberikanlah kepada ibu sebelum menikah. Normal saja kalau misalnya dia belum menikah, dia jor-joran kepada ibunya. Tapi di satu sisi kan dia harus memahami dan harus memberi pengertian kepada ibunya bahwa ketika dia sudah punya istri, apalagi ketika sudah punya anak, si ibu tidak bisa seperti itu. Nah, yang mau Kak tegaskan di sini adalah bahwa menghadapi perempuan itu tidak bisa dengan menggunakan logika. Kenapa? Karena laki-laki pasti menggunakan logika dan kebingungan sendiri. Padahal sebenarnya kan ini adalah dua wanita yang sama-sama penting, tapi mungkin si ibu cemburu, si istri yang cemburu. Maka punya teman yang punya case seperti itu. Jadi yang laki-laki bingung karena dia berpikir ini kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Di-compare ya. Yang satu ibu, yang satu istri. Dalam konteks berpikirnya kerangka berpikir laki-laki. Tapi dalam kerangka berpikir perempuan tidak. Ingat, ada pernah sebuah kalimat bagus yang Kakak dengar. Perempuan itu kalau sudah pakai perasaan, akalnya tuh cuma sependek ini. Mau dia pendidikannya setinggi apapun, mau dia semandiri apapun, sehebat apapun, kalau sudah berbicara perasaan, dia hanya akan seperti ini akalnya. Maka kalau kita meluruskan seperti yang dikatakan Nabi, jangan diluruskan, dia patah. Tapi juga jangan dibiarkan dia jadi bengkok. Nah, untuk menghadapi itu ya laki-laki juga harus memekakan perasaannya. Jadi seperti kalau kata teman kakak yang menjalani, ya seperti punya dua istri saja katanya. Bagaimana berada di tengah-tengah dua kepentingan perasaan ini gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Berarti seorang laki-laki ya, kalau tadi kita tarik lagi ke ranah Islam, bahwasanya ya surganya seorang anak tentu di ibu. Apalagi seorang laki-laki tanggung jawab sampai orang tuanya meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia pun adalah kewajiban dari seorang anak laki-laki. Nah, tetapi di sisi lain yang namanya istri, surganya berada di si suami gitu. Jadi pentingnya mungkin ya mencari pasangan ya, mencari seorang istri itu. Ini ngobrolin istri padahal Fajar juga belum punya istri. Mencari seorang simulasi. Mencari pasangan itu harus yang paham agama lah, dan kalau kita kalau diibaratkan di Indonesia itu adalah berbudaya dan juga beradat. Nah, kalau kita sebagai orang Minangkabau juga mengerti juga lah tentang adat gitu. Nah, tetapi kan di Minangkabau itu kan yang paling diistimewakan itu kan adalah perempuan. Apapun itu perempuan harus diistimewakan. Sesampainya di Minangkabau kita itu kan menganut sistem matrilineal ya Kak. Jadi menurut garis keturunan ibu. Nah, cuman adanya mungkin pergeseran ya Kak, karena perkembangan zaman mungkin ya. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya ada, kayaknya udah lama sih ya Kak, emansipasi wanita itu udah lama ya kalau nggak salah. Nah, itu gimana Kak emansipasi wanita? Apakah semua pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki apa bisa dilakukan oleh perempuan dengan spare yang sama, dengan hasil yang sama, atau bagaimana gitu Kak? Ini agak berat. Enggak. Jawabannya tidak. Kenapa? Ya. Karena seperti ini. Basicnya secara
sainsnya laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya. Ya. Eh, kalau kata Ustadz Khalid dibilang perempuan itu memang didominasi dengan perasaan. Ya. Karena itu dia punya sifat mengasihi, mengasuh, ya. Cinta yang sangat besar itu ada di perempuan. Laki-laki diberi akal berpikir yang lebih besar karena dia bertanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi. Kalau kita tadi bicara dulu tentang matrilineal di Minangkabau, sebenarnya penafsiran tentang sistem matrilinear ini sudah agak bergeser, Fajar. Ya. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena matrilinear di dalam konteks Minang, ingat kan orang Minang adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Tapi sekarang itu pengaplikasiannya tidak sampai ke kitabullah. Ya. Kenapa dibilang seperti itu? Kenapa tidak sampai ke kitabullah? Karena pemahaman itu hanya kenapa perempuan dituntut untuk menggunakan logika berpikir laki-laki. Sehingga mereka menjadi sangat menjadi sangat logik sehingga tumpullah perasaan ini tadi. Tumpullah perasaan ini tadi. Nah, sifat-sifat yang harusnya mengikuti perasaan ini seperti mengayomi, menjaga, mengasihi, mencintai, itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena dia terjun ke kehidupan sosial, bertarung bersama laki-laki. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bisa nggak ya perempuan itu setara dengan laki-laki? Tidak akan mungkin bisa. Kak termasuk orang yang berpikir bahwa bukan berarti perempuan tidak bisa jadi pemimpin, tetapi dia akan kesulitan untuk membuktikan kemampuannya sebagai seorang pemimpin karena dia sudah didominasi oleh perasaan. Ya. Dia sudah didominasi oleh perasaan. Jadi, dan kalau dia memilih untuk menajamkan akalnya, maka dia bukan perempuan. Tidak bisa perempuan itu dipaksa untuk memakai akal berpikir seperti itu. Gerakan kesetaraan gender, feminim, apalagi emansipasi wanita, sebenarnya di dalam konteks tertentu itu sebenarnya mencoba untuk membantu atau mencoba untuk membangun kesadaran perempuan untuk tidak bersedia menjadi korban. Ya, untuk tidak bersedia menjadi korban. Tetapi bukan untuk berdiri sejajar apalagi mendahului laki-laki. Kalau kakak berpendapat sepakat. Memandangnya gitu. Nah, dan perlu digarisbawahi, Fajar, menurut kakak bahwa pemahaman tentang kesetaraan gender, tentang bagaimana perempuan tidak lagi berada di bawah dominasi laki-laki, itu kan mulainya bukan dari kita, mulainya dari negara barat. Ya. Negara barat yang budayanya tidak sekental kita. Nilai-nilai norma sosialnya tidak sekental kita. Nah, permasalahannya adalah yang mungkin dilupakan oleh aktivis-aktivis perempuan Indonesia ketika dia berbicara tentang menyuarakan kesetaraan gender adalah bahwa dia lupa di Indonesia ini kita memegang nilai-nilai keislaman. Ya. Dan dia harus paham betul. Karena ini adalah menarik. Kenapa? Karena bagi sebagian aktivis-aktivis perempuan menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang menjajah perempuan. Contoh lewat pakaian harus tertutup, tentang nilai-nilai harus patuh dengan suami, atau kita bicara tentang poin poligami saja. Poligami itu bagi aktivis perempuan dianggap sebagai bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan. Tapi dia tidak memahami pasal-pasal tentang bagaimana posisi perempuan dalam Islam. Dia tidak mempelajari bagaimana Rasulullah memperlakukan istri. Bagaimana Rasulullah itu beradab dengan istrinya. Nah, sehingga kalau misalnya lah kita melihat pada konteks itu, mendalami konteks bagaimana posisi perempuan dalam Islam, karena kita negara yang menganut mayoritas Muslim, kakak rasa gerakan-gerakan kesetaraan gender di Indonesia itu bisa lebih berhasil kalau dia tidak memakai konsep dan teori-teori Barat. Nih, itu menurut kakak ya, menurut kakak pribadi. Ini kayaknya abis nih aktivis perempuan marah nih, gitu. Tapi masuk akal sih Kak, masuk ke logika lah. Nah, cuman kan sekarang itu banyak
perempuan yang bekerja sesuai dengan apa yang laki-laki pekerjaannya sama lah gitu. Kayak sekarang ada perempuan yang nge-Grab, Gojek dan sebagainya gitu, karena mencukupi kebutuhannya. Terlepas ya, mungkin ada beberapa kasus itu perempuan sampai ada nge-Gojek dan sebagainya karena ditinggalkan oleh suaminya, tidak dinafkahi oleh suaminya. Nah, ini juga menjadi PR sebenarnya. Nah, kita berbicara tentang emansipasi wanita, mungkin ada beberapa bidang-bidang ya yang mungkin bisa perempuan ini sama dengan laki-laki. Dan ada juga di posisi di mana laki-laki perempuan itu tidak di bawah dari laki-laki. Contoh mungkin naik kendaraan umum misalkan kereta dan sebagainya atau bus dan sebagainya. Nah, ketika kalau Pajar sendiri ya melihat misalkan seorang perempuan yang masuk bus kemudian tidak mendapatkan tempat duduk, nah dan dia berdiri, nah kalau kita tarik ke ranah emansipasi wanita ya sama gitu, kita sama-sama kesetaraannya sama. Dan kalau tidak ada salahnya kalau perempuan itu berdiri gitu. Nah, cuman dari pribadi Pajar enggak gitu. Kalau udah ada cewek lah yang berdiri itu otomatis udah silakan dikasih tempat duduk gitu. Nah, tapi ada beberapa hal juga yang mungkin tidak bisa seorang perempuan itu menjadi di atas laki-laki. Contoh kan kalau berbicara rumah tangga kan nggak harus kepala rumah tangganya kan perempuan, nggak harus juga kan Kak. Itu juga melanggar etika, dan juga di Islam juga tidak mengajarkan hal seperti itu. Kalau mungkin di agama lain pun juga sama kayaknya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi tadi yang Pajar sampaikan bahwasanya ada yang perempuan yang ikut Gojek dan sebagainya, ini peran laki-lakinya, peran suaminya di mana gitu. Nah, apakah ini ada kaitannya? Gimana Kak? Sebenarnya ini adalah dampak yang harus kita waspadai bersama ketika perempuan sudah turun ke jalan, ketika perempuan sudah masuk ke area-area atau ranah-ranah yang sebenarnya itu tadinya dianggap ranah laki-laki. Ya. Dalam gerakan-gerakan kesetaraan gender, mereka ingin menghapuskan yang mana namanya gender order atau peran gender. Oh, itu nggak harus punya laki-laki, perempuan juga bisa gitu. Nah, permasalahan-permasalahan itu ternyata pada akhirnya harus disadari itu menjadi beban baru buat masing-masing jenis kelamin. Misalnya, ketika perempuan turun menjadi mungkin bukan kepala keluarga, tapi perempuan sekarang sudah banyak menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Nah, ini yang harus kita amati bersama. Kenapa bisa jadi fenomena ini bisa terjadi? Kenapa? Karena kurangnya peran laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki merasa, oh ya sudah, kalian kan minta kesetaraan gender, ya udah silahkan. Tetapi ini menguatkan kemudian perempuan di satu sisi. Akhirnya perempuan turun ke jalan, kita kenal istilah independent woman, alpha woman, segala hal. Tetapi di satu sisi ini akan melemahkan laki-laki. Nilai laki-laki sebagai pelindung, sebagai pengayom, provider, penyedia buat perempuan itu jadinya tidak ada lagi. Nah, ini yang sebenarnya dikhawatirkan oleh ideologi patriarki, Fajar. Bahwa penundukan terhadap perempuan itu adalah hal mutlak. Dalam konteks good ya, bukan penundukan dalam konteks bad. Bahwa perempuan itu harus dilindungi. Bahwa perempuan itu harus bergantung kepada kita. Ya. Nah, tetapi dengan gerakan emansipasi wanita, perempuan tidak butuh laki-laki lagi. Untuk apa? Mereka bisa cari nafkah sendiri. Mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Jadi buat apa laki-laki? Nah, inilah yang melemahkan nilai fungsi laki-laki. Dan tapi ini kemudian menjadi beban untuk si perempuan. Kenapa dibilang jadi beban? Karena di satu sisi ketika perempuan turun ke jalan menjadi pencari nafkah utama, tapi di sisi lain di dalam konteks domestik mereka tetap harus ada. Mereka tetap harus hamil, tetap harus menstruasi, tetap harus membesarkan. Itu kan nambah beban. Ya. Dan ini menjadikan
jurang kesalahpahaman atau jurang pertikaian antara laki-laki dan perempuan itu semakin tinggi. Menurut kakak seperti itu gitu. Jadi dan ini akan semakin parah ke depannya. Kenapa? Ketika laki-laki tidak segera bergegas mengambil peran yang lebih baik atau menjadikan diri mereka lebih baik, perempuan akan terus naik. Lama-kelamaan ya ideologi patriarki akan kalah, atau nilai-nilai yang harusnya dimiliki oleh laki-laki sebagai pengayom, pemimpin, imam di dalam keluarga itu lama-kelamaan akan hilang. Perempuan tidak butuh laki-laki lagi untuk tempat mereka bergantung, tempat mereka berlindung, tempat mereka meminta. Kenapa? Karena mereka bisa sendiri. Di media sosial Fajar itu banyak sekali himbauan-himbauan atau gerakan-gerakan yang menyatakan independent woman, being independent woman, seolah-olah mengusung sebuah pemahaman baru bahwa kehidupan tanpa laki-laki itu lebih baik. Jadi kakak punya riset kecil. Jadi ada di TikTok dan di Instagram, pernah kalau nanti ketemu. Jadi ada sebuah pertanyaan dilontarkan oleh si user. Kalau kalian ingin kembali ke 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, apakah kalian akan menikah dengan orang yang sama? Itu hampir 80% jawabannya tidak. Dan dari 80% itu Fajar, kakak hitung itu hampir sekitar 50% mengatakan saya lebih baik hidup sendiri. Tuh, fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, perempuan-perempuan yang setelah bercerai atau setelah pisah dari pasangan, itu mereka lebih memilih untuk mengindependenkan diri mereka, memperbaiki diri mereka, kemudian menjadikan itu seperti dendam bahwa aku bisa lebih baik. Jadi banyak sekali hashtag-hashtag yang kakak amati seputar ini. Kebetulan lagi melakukan penelitian tentang hate and love di sosial media, pengungkapan benci dan cinta di sosial media. Kita melihat bahwa perempuan-perempuan yang tadinya patah hati, perempuan-perempuan yang tadinya berlindung, yang punya feminim energinya yang sangat besar, kemudian ketika dia merasa tersakiti, dia berubah. Jadi maskulin energinya yang lebih besar. Dan mereka meniti jalan untuk menjadi independent woman. Nah, ini akan menjadi bahaya buat peran laki-lakinya, jadi bahaya sendiri gitu. Makanya kita nggak heran melihat perempuan jadi supir truk, jadi gojek, apa segala macam. Dan yang paling menarik itu adalah ketika nilai-nilai yang tadinya dibangun untuk seperti di trans atau di bus misalnya, ini khusus untuk perempuan. Coba perhatikan naik Transmetro, ini khusus untuk perempuan, tapi kita bisa lihat ada laki-laki duduk di sana. Atau seperti beberapa waktu yang lalu kakak ke rumah sakit, ngantri obat, ini lagi sakit. Tidak ada satu orang laki-laki pun yang berdiri untuk memberikan obat, padahal kita sudah merintih kesakitan. Memberikan bangku, padahal kita sudah merintih kesakitan. Habis itu kakak berpikir, kalau saya minta bangku, mereka bilang, masih kalian perempuan tapi mau emansipasi wanita, mau kesetaraan gender. Alasannya seperti itu terus. Kenapa kalau tertentu malah minta diprioritaskan, kan seperti itu. Bahasanya seperti itu. Jadi dilematik sebetulnya. Kalau bicara tentang bagaimana peran gender sekarang dan gerakan-gerakan kesetaraan gender ini mencoba menghapuskan peran-peran itu, mencoba membuat dia menjadi abu-abu. Tapi itu sebenarnya memiliki resiko. Seperti dua mata uang, dia good in one side, tapi di bagian lain dia akan pasti ada dampak yang besar. Benar. Berarti ada porsinya masing-masing lah ya kalau berbicara tentang itu. Nah, mungkin terakhir ya Kak. Mungkin atau di pertemuan kayak kuliah ya, pertemuan. Mungkin di video selanjutnya mungkin tadi menarik yang tadi Kak Gen sampaikan, bahwasanya di sosial media baik itu di Instagram maupun di TikTok banyaknya yang mengatakan bahwasanya kalau mau dipilih lagi 5 tahun sebelumnya, maukah seorang wanita ini menikah dengan seorang laki-laki. Nah, mungkin di video selanjutnya kita bahas tentang bab perkawinan aja, gimana sih Kak? Bagaimana bab perkawinan, dan juga bisa kita tambahkan juga bahwasanya kan ada juga laki-laki yang menganggap bahwasanya yaudah seorang istri itu pekerjaannya udah di rumah, dapur, sumur, kasur. Nah, mungkin ini sedikit penutup aja nih dari Kak Gen. Gimana menurut Kak Gen kalau
ada seorang suami yang mengatakan bahwasanya Kalau yuk kita bicara soal ya oke. Sebenarnya gini, ketika misalnya laki-laki bicara, ya udah kamu pokoknya bagian domestik, ini kan sebenarnya adalah polarisasi yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru, ya bahwa laki-laki itu harus aktif di luar dan perempuan itu harus aktif secara domestik. ya It's okay selama kebutuhan domestik itu terpenuhi. terpenuhi. Oke. Kan kalau kita bicara konteks itu, Ya yep, sekarang pengen istri cantik ya kamu harus modalin. ya Kalau kata Ustadz Khalid seperti ya itu. Kamu pengen istri kamu cantik, kamu harus modal. Kamu pengen dia ceria, dia sehat, dia tidak kelelahan, kamu harus kasih orang untuk membantu dia di rumah. Nah, untuk memenuhi itu, seorang laki-laki kan juga harus punya, dia kan harus jadi provider, dia harus mempunyai sumber daya untuk bisa memenuhi itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, di zaman sekarang itu masih adakah perempuan yang mau kita mulai dari nol ya, Dek? Nggak ada. Kenapa? Karena perempuannya sendiri udah nggak nol. Dia sendiri udah nggak nol. Mana ada? ya. Berarti maksudnya ya terlepas ya nantinya kalau ada seorang suami yang atau seorang laki-laki yang sudah mapan dalam segi apapun lah, baik itu ekonomi dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya, tetapi dari sisi wanitanya Kak, kan ada wanita itu yang ingin wanita karir lah, yang ingin bekerja walaupun telah dipenuhi oleh seorang suaminya, tetapi kan contoh mungkin ada seorang perempuan yang bekerja di dunia pendidikan akademisi misalkan, ataupun di dunia kesehatan yang telah berkuliah lama dan sebagainya, tetapi ingin merealisasikan ilmunya tetapi dilarang oleh seorang suami. Nah, ini akan menjadi bentrokan juga tinggal di dalam rumah tangga. Ya, menarik. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena sebenarnya bekerja itu, perempuan bekerja itu bukan semata uang saja. Ya, sepakat. Sebagai makhluk sepakat. sosial kan kita butuh validasi, kita butuh sosialisasi. Ya. Jadi ketika seorang perempuan bekerja, jangan kemudian dipandang ini untuk mengalahkan atau untuk menginikan laki-laki, tidak. Tetapi sebenarnya konteksnya adalah dia butuh pemenuhan akan diri dia. Aktualisasi diri itu kan penting. Ya. Nah, porsinya yang akan kita bicarakan, porsinya jangan melebihi suami tentunya. Nah, makanya menurut kakak, ada beberapa profesi yang sebenarnya aman ketika perempuan ingin menjalankan dua peran yang sangat supaya biar bisa sejajar. Ya, banyak profesi yang menurut kakak itu bisa memungkinkan perempuan tetap aktif atau tetap bisa bersosialisasi, tetap bisa memenuhi aktualisasi diri ya, bukan mencari uang. Dan di sisi lain dia tetap bisa memenuhi tanggung jawab atau menjalankan fungsi dia sebagai ibu kah, istri kah gitu. Nah, menurut kakak itu nanti kita bicara tentang bagaimana pengorganisasian dan pemahaman mengenai pekerjaan itu sendiri seperti apa. Karena kan banyak orang perempuan berpikir aku kerja buat cari duit gitu. Nah, itu kan udah salah ya? Ketika kita orientasi kerjanya cari duit, kita pasti akan fokus ke sana karena tidak mungkin seimbang dua-duanya gitu. Oke. Gitu saja. Kayaknya bab perkawinan ini bakal menarik sih Kak kalau kita lebih kupas lebih dalam ya terkait bagaimana fungsi seorang suami, fungsi seorang istri. Kayaknya di video selanjutnya mungkin kita bahas tentang bab perkawinan aja. Gimana menurut Kak Gen untuk paling minggu depan ya insyaallah ya. Nah, jadi di kali ini kita khusus konten wanita ini mudah-mudahan bisa update tiap minggu lah, soalnya sayang ya channel Paradok yang terbengkalai gara-gara kesibukan para teman-teman jadi Paradok itu ada ya dari personil Paradok. Di Paradok itu ada kepanjangan Kak sebenarnya, bukan Paradok dalam arti sebenarnya. Jadi Paradok itu Pa itu Pajar, Ra itu Raka, Do itu Dopi, GH itu Gilang. Jadi nama kita berempat sebenarnya. Disingkat jadi Paradok gitu. Oh, alah. Jadi pandangan orang-orang mungkin wah ini mah. Semoga minggu depan yang lain bisa join juga ya. Mudah-mudahan bisa Kak. Kalau dari Zoom kayaknya bisa sih. Karena kalau dari konten-konten sebelumnya itu kan kita bikinnya di rumahnya Gilang. Nah, dengan kesibukan dan sebagainya. Nah, mungkin dengan sibuk kayak gitulah kegiatan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan dengan Zoom minggu depan bisa bareng-barengan lah. Oke, thank you Kak Gen. Mudah-mudahan minggu depan ada pembahasan
yang lebih menarik lagi. Dan mungkin dari penonton kita, terima kasih udah yang udah denger. Ini sekitar 40 menit ya. Lumayan 40 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau Kak Gen sampaikan bermanfaat lah untuk kita semua. Oke, thank you Kak Gen. Sampai ketemu lagi di minggu depan.